Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Ramadhani, nomor BP 1710543010, program studi Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Payakumbuh Universitas Andalas. Baiklah, yang akan kita bahas pada bab ini yaitu tentang persamaan difference order yang lebih tinggi. Secara tegas dikatakan, persamaan difference order kedua second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta kuadrat YT yang disebut difference kedua, second difference dari YT, tetapi tidak berisi difference order yang lebih tinggi dari dua simbol delta kuadrat, yaitu pasangan waktu diskrit dari simbol dt kuadrat per dt atau dt kuadrat merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua sebagai berikut. Delta kuadrat YT sama dengan delta dalam kurung delta YT sama dengan delta dalam kurung YT tambah 1 dikurang YT sama dengan YT tambah 2 kurang YT tambah 1 dalam kurung YT tambah 1 kurang YT sama dengan YT tambah 2 dikurang 2 YT tambah 1 ditambah YT. Itu pertama kita pindahkan ekspresi subscript dalam kurung YT tambah 1 dikurang YT, maju satu periode agar memperoleh ekspresi baru, yaitu YT tambah 2 kurang YT tambah 1, dan kemudian kita kurangkan ekspresi terakhir dengan yang pertama. Maka kita dapat menarik kesimpulan aturan operasinya sebagai berikut, yaitu delta dalam kurung YT tambah 1 dikurang YT sama dengan delta YT tambah 1 dikurang YT. Ini mengingatkan pada aturan yang dapat digunakan untuk derivatif atau jumlah selisih. Variasi persamaan order kedua yaitu YT tambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Anda akan mengenali persamaan ini sebagai linear, non-homogen, dan dengan koefisien konstanta A1, A2 serta suku konstanta C. Selanjutnya penyelesaian khusus. Dengan kita dapat mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam rumus K tambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 tidak sama dengan 0, integral khusus adalah YP sama dengan K sama dengan C per 1 tambah A1 ditambah A2 dalam kasus A1 tambah A2 tidak sama dengan 1. Selanjutnya yaitu fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan, yaitu YT tambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Yang selanjutnya, dengan mensubstitusikan percobaan ke dalam persamaan yang di atas menjadi ABT tambah 1 ditambah A1 AB pangkat T tambah 1 ditambah A2 AB pangkat T sama dengan 0, atau sesudah mencoret faktor umum yang tak ada 0, AB kuadrat B pangkat 2 ditambah ATB ditambah A2 sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat 0 kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik atau yang dapat dibandingkan dengan memiliki dua akar karakteristik, yaitu B1 ditambah B2 sama dengan min A1 ditambah akar AT kuadrat dikurang 4A kuadrat per 2. Kasus 1 yaitu akar real yang berbeda bila A 2 per T besar dari 4A2. Akar kuadrat dalam 14.4 adalah bilangan real, dan kombinasi linear dari ekspresi tersebut yaitu
Y YE sama dengan AT B pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T. Anda harus membandingkannya dengan kasus 2, yaitu akar real yang berulang. Bila A2 per T sama dengan 4A2, akar akan hilang dan akar kerjanya akan berulang. B sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan min A1 per 2. Sekarang jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk, maka dua komponen akan diringkas ke dalam suatu suku. A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T sama dengan AT A1 tambah A2 dalam kurung B pangkat BT A1 B pangkat 2. Ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Kasus 3, akar kompleks. Dalam kemungkinan yang terakhir, A pangkat 2T kecil dari 4A2. Akar karakteristik adalah akar kompleks sekawan, conjugate kompleks. Secara khusus, hal ini kita akan berbentuk B1 sama B2 sama dengan H tidak lebih kurang TA. Selanjutnya yaitu konvergensi jalur waktu. Yang pertama, tinjaulah kasus akar real yang berbeda. B1 tambah tidak sama dengan B2. Jika B1 besar dari 1 dan B2 besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer akan menjadi eksplosif. Dan dengan demikian, YT harus divergen. Faktor yang menentukan sebenarnya adalah suku R kuadrat yang seperti suku E dalam dan akan meningkat. Akan mendikte apa fluktuasi tangga akan ditingkatkan atau dikurangi bila T meningkat. Dalam kasus yang sekarang, fluktuasi dapat diperkecil secara bertahap jika dan hanya jika R kecil dari 1. Sebagai kesimpulan, untuk ketiga kasus akar karakteristik jalur waktu akan konvergen menuju equilibrium intemporal stasioner atau bergerak tanpa memperhatikan kondisi awal apa yang akan terjadi jika dan hanya jika nilai absolut dari setiap akar kurang dari 1. Multiplier Samuelson model interaksi akselerasi. Yang pertama yaitu kerangka kerja. Dengan asumsi-asumsi yang dapat diterjemahkan ke dalam himpunan persamaan sebagai berikut. Y T sama dengan CT ditambah IT ditambah G0. CT sama dengan YT kurang 1 jika 0 kecil dari Y kecil dari 1. IT sama dengan A dalam kurung C1 kurang CT kurang 1 alfa besar dari 0. Berdasarkan persamaan kedua, kita dapat nyatakan IT dalam bentuk pendapatan sebagai berikut. IT sama dengan alfa dalam kurung YT kurang 1 kurang YT kurang 2 sama dengan alfa Y dalam kurung T kurang 1 kurang YT kurang 2. Dan penyelesaiannya sebagai penyelesaian khusus yaitu YP sama dengan G0 per 1 kurang Y dalam kurung 1 tambah alfa ditambah alfa Y sama dengan G0 kurang 1 kurang Y. Konvergensi versus divergensi. Persamaan difference mempunyai persamaan karakteristik yaitu B kuadrat kurang Y dalam kurung tambah alfa B ditambah alfa Y sama dengan 0 yang menghasilkan 1 ditambah alfa tambah atau kurang yaitu akar dari Y kuadrat
dalam kurung 1 ditambah pertanyaan tentang konvergensi versus divergensi tergantung pada, dan karena B1 dan B2 pada gilirannya tergantung pada untuknya dinyatakan dalam kurva berikut. Konvergensi dan divergensi harus dinyatakan dalam bentuk nilai alfa dan y. Untuk mengerjakan ini, kita dapat menggunakan kenyataan bahwa dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan, yaitu B1 tambah B2 sama dengan Y dalam kurung 1 ditambah alfa, B1 B2 sama dengan alfa Y. Berdasarkan dua persamaan tersebut, mengobservasi 1 kurang B1 tambah B2 ditambah B1 B2 sama dengan 1 dikurang Y dalam kurung 1 ditambah alfa tambah alfa Y sama dengan 1 kurang Y. Berikan pada kondisi pada kedua akar itu 0 kecil dari 1 kurang B1, 1 kurang B2 kecil dari 1. Meskipun tanda B1 dan B2 sekarang kita ketahui, sebenarnya baru terdapat si B1 B2 yang mungkin masing-masing dengan implikasinya sendiri terhadap nilai yang berpaduan untuk alfa dan Y. Seperti pada 1, 2, dan 3 pada layar dan rumus-rumus pada layar. Inflasi dan pengangguran dalam waktu diskrit. Formulasi model. Formulasi dalam waktu kontinu sebelumnya terdiri dari 3 persamaan, yaitu P sama dengan alfa kurang T kurang beta U tambah G V. Do Pi per do T sama dengan J dalam kurung P kurang Pi. Du per dt sama dengan min K dalam kurung M kurang P, yaitu kebijakan moneter. Persamaan difference dalam P dapat kita lakukan dengan mendiferenskan PT, yakni dengan mencari difference pertama dari PT sesuai dengan definisi. Delta PT sama dengan PT tambah 1 dikurang P1. Dua langkah terlibat di sini. Pertama, kita geser subskrip waktu dalam waktu maju satu periode untuk mendapatkan PT tambah 1 sama dengan alfa dikurang T dikurang beta U T tambah 1 ditambah G V di T tambah 1. Hubungan Philip jangka panjang. Telah dibuktikan bahwa equilibrium intemporal tingkat pengangguran adalah U sama dengan 1 per beta dalam kurung alfa dikurang T dikurang 1 kurang G dalam kurung M. Tetapi karena equilibrium tingkat inflasi telah diperoleh, yaitu P konstan sama dengan M, kita dapat menghubungkan U konstan dengan P konstan melalui persamaan U konstan sama dengan 1 per beta dalam kurung alfa dikurang T dikurang 1 dikurang G dalam kurung P konstan. Persamaan difference linear order yang lebih tinggi dengan rumus YT tambah N A1 Y1 ditambah T N kurang 1 yang hasilnya sama dengan C, dan Bn ditambah A1 B pangkat N kurang 1 ditambah B1 pangkat T pangkat B tambah alfa N sama dengan 0. Dengan masukkan fungsi komplementer YC sama dengan N, I sama dengan 1 AI B I pangkat T. Konvergensi dan dalil Schur. Bila kita mempunyai persamaan difference order yang lebih tinggi yang tidak mudah diselesaikan, kita dapat menentukan konvergensi jalur waktu yang relevan secara kualitatif tanpa harus berjuang dengan penyelesaian kuantitatif aktual. Akar-akar dari persamaan
polinomial derajat